Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi yang semalam, pelajaran simulasi dan komunikasi digital, di mana materi selanjutnya atau materi lanjutan dari yang B semalam, masuk yang ke C, menganalisis algoritma. Dalam menganalisis suatu algoritma, dapat dilakukan dengan berpatokan pada waktu tempuh atau disebut dengan running time, yaitu satuan waktu yang diperlukan oleh suatu algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi waktu tempuh, yang pertama jumlah langkah, di mana semakin banyak instruksi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, maka semakin lama waktu tempuh yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Yang kedua, besar dan jenis input data. Di sini yang dimaksudkan, besar dan jenis input data pada suatu algoritma akan sangat berpengaruh pada proses perhitungan yang terjadi. Misalkan, jenis data yang dipakai bertipe tingkat ketelitian tunggal atau single precision, maka waktu tempuh akan menjadi relatif lebih cepat dibandingkan dengan tingkat ketelitian ganda atau double precision. Selanjutnya yang ketiga, mengenai jenis operasi. Di sini yang dimasukkan jenis operasi tersebut meliputi operasi matematika, nalar atau logika. Sebagai contoh, operasi perkalian atau pembagian akan memakan waktu lebih lama dibandingkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Yang keempat, jumlah memori yang digunakan. Jumlah langkah yang digunakan dan jenis variabel data yang dipakai dalam suatu algoritma akan sangat mempengaruhi penggunaan memori. Dalam hal ini diharapkan dapat memperkirakan seberapa banyak kebutuhan memori yang diperlukan selama proses berlangsung hingga proses selesai dikerjakan. Selanjutnya masuk ke D, membahas mengenai perangkat lunak pembuat algoritma. Di mana algoritma sering digunakan jika kita akan membuat sebuah proyek yang memiliki sistem sangat besar. Algoritma dapat membuat alur program lebih terstruktur. Ada banyak perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat algoritma. Di antaranya mikroskop Visio. Mikroskop Visio merupakan salah satu perangkat lunak yang paling terkenal untuk membuat algoritma. Mikroskop Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram alur atau flowchart, brainstorm, dan skema jaringan yang diliris oleh Microscope Corporation, di mana manfaat mikroskop Visio itu terdiri atas yang pertama membuat diagram dengan cepat dan efisien, yang kedua data linking, yang ketiga modeling. Yang kedua, penerapan mikroskop Visio. Jika kita ingin membuat sebuah diagram alur atau flowchart, kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah untuk membuka program mikroskop Visio. Kemudian setelah muncul, kita akan pilih kategori flowchart. Ini tampilannya, seperti tampilan di bawah ini. Setelah itu, pilih tombol seperti ini. Lalu kita klik tombol create. Tombol create yang ada di sini, maka dia akan muncul tampilan utamanya seperti ini. Setelah itu, jika kita ingin membuat flowchart-nya, maka kita akan pilih shape yang ada pada tabel sebelah kiri. Shape ini berupa simbol-simbol flowchart. Kita klik dan drag shape yang telah kita pilih, maka dia akan muncul di sini. Selanjutnya, untuk menyisipkan teks pada shape, maka kita akan double klik shape tadi. Lalu kita tulis start. Selanjutnya kita tulis instruksi selanjutnya. Setelah itu, untuk menambahkan garis, line atau konektor, maka hal yang harus kita lakukan, menyusun terlebih dahulu shape yang diperlukan sampai mendapatkan bentuk yang proporsional. Contohnya seperti ini. Kita akan susun terlebih dahulu shape yang diperlukan sampai bentuknya rapi seperti ini. Setelah semua selesai, maka kita pilih tombol home, kelompok atau tools, konektor. Kemudian setelah kita klik, kita akan pilih shape yang akan diberi garis konektor sampai gambar tampak seperti berikut. Kita klik startnya. Setelah itu,
kita akan menekan mouse dan lepaskan ketika garis konektor akan berakhir pada shape. Kita tarik konektor dari start ini ke bawah. Setelah itu kita tarik lagi dari sini ke bawah sampai begitulah selanjutnya sampai selesai. Setelah semua selesai, maka kita akan menyimpan file yang kita selesaikan tadi dengan cara pilih tab file kemudian klik save. Lalu kita pilih lokasi mana yang akan kita gunakan untuk menyimpan file kita tadi. Kita pilih. Setelah kita pilih, maka akan muncul halaman seperti berikut ini, gambar berikut ini. Kita akan pilih lokasi drive yang kita ingini, kemudian kita akan buat namanya, file name-nya itu apa. Contohnya di sini kita akan buat latihan 1. Setelah kita akan buat latihan 1, kita klik save. Setelah kita beri nama, maka kita klik save. Setelah itu, file yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita simpan tadi, maka akan tersimpan pada drive yang kita pilih dengan nama latihan 1. Setelah selesailah sudah kita membuat flowchart tadi. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.